Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan blog dengan Laravel 8, yaitu kita akan mencoba memfilter postingan nanti berdasarkan user, berdasarkan kategori, dan juga berdasarkan tag. Jadi kita coba start projectnya dulu. Dan kita buka menggunakan Visual Studio Code. Jadi yang akan kita bahas adalah nanti ketika misalkan di sini halaman utama dari blog yang kita buat. Nanti ketika misalkan diklik user, maka dia akan menampilkan postingan yang dibuat oleh user tersebut. Saat ini masih not found karena kita belum implementasi itu. Nanti juga ketika diklik kategori, dia akan menampilkan postingan yang ada dalam kategori tersebut. Dan juga nanti yang mungkin kemarin belum sempat kita bahas atau belum kita tampilkan, yaitu mengenai tag atau hashtag di sini. Kita belum tampilkan, nanti kita akan tampilkan di single post atau detail post di sini nantinya. Oke, kembali lagi. Yang pertama kita akan ini kayaknya perlu kita kasih link ke homepage lagi. Kita masuk ke blog layout. Kita kasih inertial link, kemudian dilinkkan ke home. Oke, kita taruh di sini. Dan ini nggak perlu. Oke, kita coba. Kita klik. Masih belum bisa. Oke, ada error. Ya, sudah pindah ke homepage lagi. Nah, kita akan mulai dari filter by user atau user ID. Jadi ketika diklik ini, nanti postingan yang tampil adalah postingan dari user yang kita klik. Oke, kita coba inspect element. Nah, di sini mengaksesnya adalah /user/id user. Ini kita coba buka tab baru. Nah, ini not found karena kita belum bikin function baru di controller. Oke, sebelum ke controller kita akan bikin
routingnya dulu. Kita bikin routing. /user/ user ID, kemudian block controller. Metodenya adalah user misalnya. Name block user post. Kita refresh. Nah, sekarang errornya adalah metode user nggak ada. Kita masuk ke block controller, kemudian masuk ke sini. User, kita bikin metode baru yaitu public function user, kemudian parameter adalah user ID. Nah, ini mirip dengan ini, mirip dengan yang ini. View-nya juga sama, kita nggak perlu bikin view index lagi atau view untuk user khusus karena layoutnya sama. Jadi kita menggunakan block index juga untuk bagian user ini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kondisinya. Kondisinya bahwa adalah ketika akses halaman user post, maka yang tampil di sini kita perlu kondisi-kondisi bahwa yang ditampilkan adalah post yang user ID-nya sesuai dengan user ID yang diklik. Kita tambahkan where, kemudian user ID adalah user ID. Oke, kita coba. Nah, di sini karena user ID ini cuma punya satu postingan. Jadi dia tampilnya cuma satu. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya adalah kita akan menampilkan post berdasarkan kategori yang dipilih. Dari sini misalnya. Caranya sama. Kita coba inspect. Nah, di sini kita bikin routingnya dulu. Routingnya adalah kategori, kemudian slug. Baik, kembali ke block controller, kita bikin metode baru.
Nah, di sini ini kita ngopi dari sini juga. Kemudian kita perlu cek atau kita perlu query postingan yang terkait kategori Slack-nya di sini. Karena antara post dengan kategori itu adalah many to many, yang mana dia ada tabel pivot, maka kita untuk memfilternya menggunakan where has kayak gini, where has, kemudian kategoris. Nah, di sini menggunakan closure function builder query. Kemudian query adalah where Slack, kemudian Slack. Nah, sebelum return inersia kita return variabelnya dulu aja, kita cek. Oke, kita perlu import buildernya. Slash database slash login slash builder. Oke, sekarang error Slack. Oke, ini nggak dikenali, berarti kita perlu pakai use kayak gini. Muncul. Kalau kita cek kategorinya, nah di sini. Kalau kita cek yang lain, misalnya ini, sorry. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba render inersia. Oke. Misalnya kalau kita cek di tabel, jadi cuma ada satu post yang terkait dengan kategori. Kita coba postingan nyari, misalnya postingan 3 ini kita kaitkan dengan kategori 2 misalnya. Kayak gini. Kita coba cek ke depan. Delectus, ada nggak di sini Delectus? Mungkin nggak tampil. Oh, ini kebetulan nggak tampil. Saya ganti tanggalnya. Oke, muncul. Jadi kategorinya ini, kalau kita klik, maka akan 2 postingan yang terkait dengan kategori ini. Berarti sudah jalan sesuai dengan ekspektasi. Kemudian berikutnya adalah kita akan filter menggunakan tag. Tapi sebelumnya
kita akan tampilkan dulu tagnya di sini di bawah postingan. Misalnya ini postingan 1. Oh, di sini ada tag kayak gini. Kita coba menggunakan Tinker untuk membuat tag. Post adalah misalkan post first. Nah, di sini kita akan buat tag post, kemudian tags, kemudian create. Yang ada dalam tag adalah name dan slug. Misalnya simple block atau block application. Name adalah simple block, kemudian slugnya adalah simple block. Oke, di tabel tag harusnya nambah, dan kita create lagi misalnya tag yang lain, misalnya inertia JS. Oke, tagnya udah nambah, di tag labelnya juga sudah muncul. Nah, di sini kita akan tampilkan di sini. Kemudian kita coba cek di bagian show. Oke, ini belum di start lagi. Sorry. Nah, di sini kalau kita klik postingan yang ini, yang mana harusnya ada tagnya, kita klik. Nah, di bagian responnya, dia nggak muncul tagnya. Padahal dia punya tag, karena ini adalah ID-nya 1. Nah, di sini kita perlu update query-nya, yaitu di show. Di show ini kita tambahkan with tags, kemudian slug name. Oke, kita coba, kita kembalikan ke depan. Ini kita klik lagi. Kita cek di post. Nah, di sini muncul tagnya. Tagnya adalah Laravel, simple block, kemudian inertia JS. Nah, ini kita tampilkan di view blog, kemudian show. Ini caranya hampir mirip dengan ini, kategori, tapi kita perlu taruh juga di props. Kita
Ini nggak perlu nih, nggak perlu. Misalnya aja kita taruh di bawah body. Jadi di sini ada post title. Nah, di sini jangan lupa taruh di sini. Sebelumnya kita kasih div, kemudian class, text, blue, kemudian 700, padding topnya adalah 4. Nah, ini tinggal kita sesuaikan, yaitu adalah tag, kemudian ini nggak apa-apa, ini tags, terus kemudian ini adalah tag. Yaitu kita coba refresh. Nah, di sini tag yang muncul. Dan kalau kita klik misalnya Laravel, nah ini ada error karena kita belum bikin metodenya untuk filter by tag yang diklik. Nah, ini berarti kita perlu bikin metode baru, yaitu tag. Sebelumnya kita bikin routingnya dulu. Public function tag, kemudian slug. Nah, ini hampir mirip dengan yang kategori. Jadi kita copy saja dari sini. Ini kita ganti tags. Ini sudah. Bisa ID sama sudah. Oke, kita coba. Nah, kalau yang muncul cuma ada satu ini, Laravel. Karena memang kalau di database kalau kita cek yang tag yang terkait dengan Laravel itu cuma ID 1. Nah, kita coba kita coba duplicate ini. Kemudian taggable ID-nya kita tambahkan misalkan postingan 2. Dan kita cek. Dan kita klik. Nah, di sini misalkan tadi Laravel harusnya ada 2 postingan, kalau kita cek. Nah, sekarang sudah ada 2 postingan. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jadi kita sudah bisa memfilter postingan berdasarkan penulisnya atau authornya.
kemudian berdasarkan kategori yang dipilih, yang diklik, dan juga berdasarkan hashtag yang ada di postingan tersebut. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.